Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok perkembangan anak-anak akan mempresentasikan hasil kerja individu dan mempresentasikannya pada forum ahli. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Diajeng Lana Salsabila, NIM 22. Saya Azahra Fadila, NIM 030. Saya Zain Usia, NIM 48. Saya Puspita Rahayu, NIM 80. Saya Sonal Basa, NIM Det1A 022059. Mungkin langsung aja ke yang pertama, mungkin dari Zara dulu aja. Iya. Jadi yang pertama saya mau membawakan materi tokoh teori. Jadi kita kan membahas teori masa perkembangan anak. Nah, tokohnya itu salah satunya ada Elizabeth di Harlow. Jadi dia itu seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat yang lahirnya di tahun 1981 dan meninggal di tahun 1992. Nah, beliau itu telah menuliskan banyak buku tentang psikologi. Salah satunya ada buku Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Tentang Kehidupan. Terus buku lainnya juga yang lebih spesifik tentang perkembangan anak-anak tuh beliau menulis buku perkembangan anak-anak yang dijadikan acuan dalam mengasuh dan juga mengasuh anak-anak itu loh oleh semua orang. Terus buku ini juga yang kita jadiin salah satu referensi untuk nulis materi. Oke, mungkin selanjutnya dari Al bisa nyampein materinya. Oke. Baik, dari saya sendiri itu mengambil salah satu tokoh mengenai masa kanak-kanak ini juga. Dia namanya Elizabeth Harlow juga. Dan beliau sendiri itu lahir pada tanggal 9 Juni 1891 dan terakhir tinggal diketahui di Columbia City, Indiana. Untuk konsep dasar teori beliau yang saya ambil itu teori Harlow, di mana ada 3 kriteria praktis untuk mengetahui keadaan anak itu, di mana keadaan anak ini telah sampai masa siap ajar itu untuk diajari gitu. Yang pertama itu ada minat belajar. Jadi kita ada ilmu tersendirinya di mana kita dapat mengetahui anak tersebut telah minat dalam belajar atau belum gitu. Selanjutnya yang kedua minat bertahan gitu. Jadi ada juga ilmu tersendiri mengenai minat bertahan anak ini dalam belajar itu, mereka kuat enggak gitu dalam menghadapi pelajaran-pelajaran yang mungkin cukup sulit bagi mereka. Selanjutnya itu kemajuan. Nah, kemajuan di sini juga ilmu tentang kemajuan di mana kita ini harus melihat proses belajar si anak ini maju atau stuck atau gimana gitu. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke kasus yang relevan dengan teori. Di sini saya mengambil 2 kasus. Yang pertama itu si Budi. Budi dimasukkan ke SD dalam usia 5 tahun. Nah, sebenarnya kan kalau di peraturan itu 5 tahun itu belum cukup umur lah istilahnya untuk masuk SD. Cuman karena orang tuanya melihat dianya sudah bisa membaca, menghitung, menulis, jadi orang tuanya ini nggak ada keraguan gitu buat masukinya ke SD. Nah, ternyata setelah beberapa tahun ketika si Budi ini kelas 3, ternyata sempat stuck di pelajaran gitu. Karena setelah diteliti dan ditindaklanjuti, karena ternyata si Budi ini mengalami kesulitan dalam pergaulan. Jadi dia masih susah untuk memulai pembicaraan, bergaul dengan teman-temannya, akhirnya berdampak ke pelajarannya. Dan yang kedua itu kasusnya si Anto. Anto ini kebalikan dari Budi, dia sudah 7 tahun, cuman belum bisa terlalu lancar menulis, menghitung. Akan tapi karena umurnya yang dimana usia itu adalah usia yang dianggap ideal oleh kalangan pendidik, usia masih SD, akhirnya orang tuanya yang sebenarnya masih ragu, lebih dikatakan terpaksa memasukkan ke sekolah. Dan setelah di sekolah, alhasil terbukti kalau hal yang dicemaskan orang tuanya ini terjadi gitu. Jadi si Anto ini mengalami stuck dalam pelajaran dan lain halnya. Nah, untuk kesimpulan dari kedua kasus ini, kita harus betul-betul memahami kondisi si anak tersebut. Jadi memang ilmu dari teori Harlow ini sesuai lah untuk kasus ini, agar kita tahu kematangan dari
si anak tersebut. Mungkin sekian. Oke, terima kasih banget buat Al. Selanjutnya kita ke Sean. Saya mungkin bisa jelasin materi yang udah saya dapat dari psikologi perkembangan anak. Oke, jadi sebelum dijelasin saya mau menjelaskan tentang tokohnya dulu. Tokohnya yang diambil adalah Robert J. Havigus. Dia ini adalah merupakan seorang profesor fisika kimia dari Universitas Chicago di tahun 1991. Dia walaupun berasal dari background eksak, tapi dia menulis juga tentang psikologi. Lalu menurut Havigus ada beberapa tahap perkembangan, yaitu masa bayi dan awal masa kanak-kanak, pertengahan masa remaja, awal dewasa, usia pertengahan, dan akhir masa dewasa. Tapi yang akan dijelaskan secara fokus pada diskusi kali ini adalah usia kanak-kanaknya dulu. Nah, usia kanak-kanak menurut dia dibagi menjadi dua, yaitu usia kanak-kanak awal yang berumur 2-6 tahun, lalu usia kanak-kanak akhir yang berumur 6-12 tahun. Jadi yang pertama, usia kanak-kanak awal. Pada usia kanak-kanak awal, berbagai macam istilah diberikan pada periode prasekolah ini. Periode ini merupakan periode yang sulit karena anak-anak masih terlalu berfokus dan juga berkegiatan bermain, sehingga mereka dituntut untuk belajar bertanggung jawab seiring bertambahnya umur. Nah, lalu tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Robert J. Havigus adalah pertama, toilet training. Maksudnya tugas yang harus dipelajari anak-anak yaitu seperti buang air besar, buang air kecil, muntah. Ya, itu juga digunakan untuk mereka bisa mengontrol diri mereka masing-masing, juga dapat tahu waktu gitu dalam membuang ya. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin yang lain. Karena ini masih awal-awal masa pertumbuhan, jadi akan anak itu akan bertemu dengan bagian yang sama jenis kelaminnya, kemudian berbeda. Jadi anak-anak harus bisa bertingkah laku dan juga bisa menghargai perbedaan itu. Lalu yang ketiga, belajar mencapai stabilitas fisiologis. Manusia pada waktu lahir sangat labil. Nah, anak-anak ini juga gitu. Nah, seiring bertambahnya umur, mereka juga dituntut untuk bisa lebih pasti gitu dalam menentukan sesuatu. Lalu yang keempat ada pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Lalu yang kelima, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, dan menghubungkan sendiri secara emosional. Yang keenam, saya belajar membedakan mana yang baik dan buruk serta mengembangkan kata hati mereka. Oke, lalu kita sedikit membahas ke usia kanak-kanak akhir yang umur 6-12 tahun. Masa kanak-kanak akhir ini disebut juga masa anak-anak sekolah, di mana dia sudah mendapat banyak pengaruh seperti dari orang tua, keluarga, masyarakat, pendidikan, dan juga lingkungan sekolah. Lalu pada masa ini anak-anak juga cenderung lebih keras kepala gitu, karena ada banyak pengaruh yang diterima, misalnya pergaulan, dan juga cenderung lebih sulit untuk diberitahu. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir menurut Robert J. Havigus adalah mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, memulai mengembangkan peran sosial antara pria dan wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan juga tata perilaku. Yang kedelapan adalah mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Yang sembilan, mencapai kebebasan pribadi. Sekian dari saya. Oke, makasih saya. Oke, mungkin terakhir ya, aku punya tokoh namanya John W. Santrock. Jadi John W. Santrock ini beda dari yang kalian tadi. Jadi beliau ini adalah seorang profesor psikologi yang ditunjuk sebagai salah satu penulis dalam jurnal perkembangan anak-anak dan perkembangan usia dan perkembangan lifespan gitu. Nah,
seumur hidup. Oke, jadi beliau ini adalah seorang profesor di Universitas Charleston sama di Georgia, dan beliau ini sekarang masih ngajar S1 gitu. Nah, jadi teorinya beliau itu menekankan kepada perkembangan manusia yang juga menjadi bagian dari perkembangan manusia. Nah, perkembangan manusia ini sama aja kan kayak perkembangan anak-anak, jadi menekankan pada tiga aspek. Yang pertama ada aspek kognitif. Nah, jadi aspek kognitif itu meliputi gimana dia menentukan sebuah keputusan, cara dia berpikir, intelijensi, dan bahasa manusia yang dia pelajari waktu masih kanak-kanak. Nah, itu juga menjadi dasar kalau si anak itu kemudian hari bakalan seperti apa, karena sekali lagi itu adalah bagian dari perkembangan si anak dari kecil sampai dia besar nanti. Kemudian yang kedua adalah faktor atau aspek biologis. Jadi ini adalah yang diturunkan dari si orang tua. Misalnya ada penyakit atau bagaimana perkembangan tubuhnya dia, terus perkembangan otak juga, perubahan dalam perkembangan otak, terus keterampilan motorik, dan juga perubahan hormon pada saat puber nanti. Jadi itu termasuk ke dalam aspek biologis. Nah, kemudian yang terakhir ada aspek sosio-emosi. Nah, untuk sosio-emosi ini lebih ke ya seperti kita bergaul, dia ada yang namanya emosi dalam dia bersosialisasi, kemudian bagaimana si anak ini dapat misalnya kayak menghargai orang lain seperti yang sudah disampaikan tadi sama saya, termasuk kayak perbedaan gender gitu. Jadi itu aja sih kalau dari si Santroff. Jadi dia lebih menekankan kepada 3 aspek yang memang masih general, tapi itu juga mencakup perkembangan anak-anak gitu. Kemudian mungkin yang terakhir ada contoh kasus dari si Santroff dan juga kesimpulan yang bakal disampaikan sama Puspita. Nah, oke. Jadi ini studi kasusnya itu ya ada pada tahun 1976. Nah, di situ itu diinvestigasi tentang latihan kesabaran. Jadi di situ anak-anak itu diminta untuk yang belum sekolah untuk melakukan pekerjaan membosankan. Nah, sedangkan di dekatnya itu bakal ada badut yang nanti ngajak mereka itu bermain gitu. Dan nanti anak-anak yang udah terlatih itu bakal bilang itu kayak, aku ini nggak mau lihat si badut itu pas badut itu manggil atau minta dia ngajak main gitu. Nah, dari penelitian tersebut, anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan yang udah terlatih itu ya, bakal lebih sabar daripada anak-anak yang tidak terbiasa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, disinilah proses kognitif itu dari si anak memberikan sinyal ke otaknya tuh untuk menentukan keputusan dalam pikiran mereka sendiri. Nah, aku ingin masuk ya. Oke. Jadi itu kan tadi dari si Santroff nih. Berarti dia menggunakan 2 aspek Santroff, yaitu ada aspek biologis dan juga aspek kognitif, karena dia memikirkan bagaimana cara dia memberikan keputusan dan juga gimana dia merangsang otaknya untuk stay ngerjain tanpa melihat si badut itu gitu. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi tuh dapat disimpulkan nih bahwa proses perkembangan anak itu terdiri dari proses biologis, kognitif, sama sosial emosional tadi. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dan tidak terlepas satu sama lain. Jadi menghimpun satu kesatuan utuh pada perkembangan anak yang mendorong penalaran kognitif, perkembangan motorik, dan juga fisik dan sosio emosi. Aspek perkembangan anak-anak yang memang rumit ini tidak jelas batasannya, tapi pasti beriringan dan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kepribadian seseorang itu di masa yang akan mendatangi di masa dewasanya gitu. Oke. Jadi aku mungkin mengambil kesimpulan dari semua tokoh ya tadi. Jadi ada Turlock, ada Hugevers itu, sama ada Santroff. Jadi ketiganya ini sama-sama dipakai sampai sekarang dan juga menjadi acuan bagi orang tua untuk mendidik dan memberikan parenting yang baik kepada anak-anaknya di masa dia sebelum dewasa gitu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, dadah.